Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ani rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yadafana ala biladihim يحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah Hadratul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa sahibu syarha Muhammad Ad-Dasuki rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang kemarin udah kita bahas pengertian wajib menurut hukum akal. Jadi akal itu caranya akal menetapkan hukum itu ada dua. Pada sesuatu yang kelihatan atau sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang kelihatan akal memutuskannya tanpa dalil. Namanya dzaruri gitu, nggak usah dipikir. Kayak ini kipas angin, ini AC, ini HP, ini meja. Perlu dalil nggak? Perlu. Apa dalilnya? Kalau ini kipas angin apa? Colok matanya, sudah tahu gitu kita kaget. Apa bukti yang di kipas angin? Nggak perlu kelihatan mata, nggak usah dipikir, namanya sesuatu yang sudah kelihatan mata gitu loh. Satu lagi, sesuatu yang tidak kelihatan mata. Yang nggak kelihatan mata maka itu perlu dipikir pakai
dalil. Nah, kalau yang kelihatan mata, ya nggak usah pakai dalil. Maka yang pertama namanya dzaruri, yang kedua namanya nadzori gitu. Dzaruri itu cara akal menemukan sesuatu nggak perlu pakai dalil. Yang kedua, cara akal menemukan sesuatu yang perlu pakai dalil, gitu loh. Ya. Nah, yang pertama kita kemarin bahas adalah akal menetapkan perkara wajib, baik secara nadzori maupun dzaruri. Sama nih, yang tidak dipikir juga ada keputusan yang namanya wajib. Kayak kita melihat gelas, ini gelas, perlu dipikir nggak? Perlu dipikir nggak? Mau kelihatan mata, mau dipikir apanya? Mau kelihatan mata. Kalau nanya apa buktinya nih gelas, sini colok matanya gitu. Oh, sudah kelihatan. Nah, sekarang kalau akal sudah nemu ini gelas, apa yang pasti menurut akal, gitu loh. Ini kipas angin, ini tembok, ini meja, ini buku, ini peci, ini baju, kan kelihatan mata. Yang sudah kelihatan mata itu apa yang pasti ada di situ apa? Kan beda-beda nih bentuknya. Bentuknya gelas beda sama bentuknya meja. Bentuknya meja beda sama bentuknya buku. Sama tembok beda, sama kipas angin beda. Tapi dari semua yang dilihat mata, apa yang pasti? Apa? Bertempat. Nah, kalau bisa mastiin tuh, ini setiap benda yang kelihatan mata itu pasti bertempat. Gak usah pakai dalil. Setiap benda yang ada, mau itu gelasnya di sini, mau gelasnya di Amerika, mau di Arab Saudi, mau di Cina, gelas itu pasti bertempat. Ya. Yang namanya bertempat itu adalah butuh pada suatu ruang. Gelas itu pasti berada pada satu ruang yang terbatas. Ruangannya gelas sama ruangannya meja beda nggak? Gede mana? Gede ruangannya meja. Ruangannya meja sama ruangannya tembok gede mana? Berarti tiap-tiap benda punya ruangan masing-masing, gitu loh. Itu namanya apa? Wajib dzaruri. Wajib, tapi keputusan wajibnya nggak usah dipikir. Kenapa? Kelihatan mata. Ya. Ada lagi wajib yang kedua, wajib nadzori. Seperti apa contohnya? Kamu bangun tidur, keluar rumah, di luar rumah ada tanah basah, genteng basah, tembok-tembok basah, pohon basah. Maka kamu membuat kepastian, pasti tadi malam. Kan nggak mungkin ada jin kencing nih, mungkin nggak? Otak kamu sudah goyang berarti kalau begitu. Kalau mengatakan, oh semalam ada jin kencing, basah semua, berarti otak kamu udah goyang ya begitu. Pasti wajib apa? Ada hujan. Nah itu akan bisa membuat kepas walaupun nggak kelihatan mata, gitu loh. Apa dalilnya? Adanya basah. Basah itu jadi dalil kalau adanya hujan.
Atau begini, kamu melihat ini masjid baru dipel, bersih kinclong. Tiba-tiba ada telapak kaki di situ bekas tuh. Kamu datang habis mulangin pel-pelan, masuk ada telapak kaki. Yang kamu pikir apa? Ada yang pasti nggak? Kenapa soalnya? Ada bekasnya. Itu perlu pakai dalil. Dalilnya apa? Itu ada bekasnya. Maka bekas itu menunjukkan pasti tadi ada yang lewat. Walaupun saya nggak lihat yang lewat nih, saya nggak lihat, tapi akal saya bisa memastikan wajib tadi ada yang lewat. Ya, berarti akal itu punya cara berpikir dua, pada sesuatu yang kelihatan dan pada sesuatu yang tidak. Jadi jangan terus kamu ikut-ikutan perkataannya orang-orang ateis. Emang kamu percaya Tuhan? Kalau Tuhan ada di mana coba? Enggak kelihatan. Surga enggak kelihatan, neraka enggak kelihatan. Gimana kamu percaya? Kan Allah kasih akal. Allah ngasih kita akal. Walaupun kamu itu dilahirkan bukan dalam agama Islam, bapak kamu Yahudi, Nasrani, kayak apa kayak, bukan berarti kamu nggak bisa menemukan kebenaran. Allah adil. Semua yang dilahirkan diperintah mengenal Allah, semua dikasih akal. Lah akal tuh kerjanya nyari. Mau yang kelihatan, mau yang nggak kelihatan, dicari sama akal. Ada nggak ya? Buktinya apa? Jangan kayak Family 100. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Akal pasti nyari kalau mau mikir. Beda kalau akalnya cuman dicari, akalnya cuman dipakai main catur, ya beda. Yang dipikir ya ini maju apa mundur ini ya. Kalau akalnya normal, mau mikir, pasti nemu kalau alam ini ada yang menciptakan, gitu loh. Walaupun nggak kelihatan mata. Buktinya mana? Nah ini langit, bumi gede segini, masa nongol mungkin? Mungkin nggak? Tiba-tiba di depan rumah kamu ada sendal. Kamu ngomong, wah ini sendalnya muncul sendiri, mungkin? Pasti ada yang, nah ya nggak mungkin ada sendal tadinya nggak ada, terus jadi ada, tiba-tiba muncul mana mungkin, gitu loh. Itu akal yang normal. Jadi akal yang pertama memutuskan sesuatu itu bisa dipastikan adanya, pasti ada, baik itu secara dzaruri ataupun nadzori, baik itu pakai dalil ataupun yang nggak pakai dalil. Yang pakai dalil yang mana? Yang kelihatan, yang nggak kelihatan mata. Yang nggak usah pakai dalil, yang kelihatan mata. Gitu loh. Jadi akal kamu itu menemukan adanya Allah bukan kata bapak lagi. Itu orang Islam. Islam bukan? Islam. Terus Islam itu benar apa salah? Kata siapa? Kata siapa?
Islam benar kata siapa? Kata siapa? Kata bapak saya, Bib. Oh ya repot kata bapak kamu. Kata Ustadz, ngerepot lagi kata Pak Ustadz. Kata Al-Quran, katanya lagi. Semua katanya. Ini nggak dipikir, buktikan gitu loh. Hingga nggak katanya lagi. Memang Islam itu agama yang benar. Dan saya punya bukti-buktinya. Allah memang ada. Dan saya bisa buktikan. Bukan katanya bapak. Bukan kata ustadz. Bukan kata tetangga. Maka kamu kalau bisa membuktikan Allah itu ada, bisa buktiin Islam itu benar, nanti kamu bisa ngajak orang lain masuk agama Islam. Coba begini, masuk Islam aja ente. Islam agama yang benar. Kata siapa? Bapak gua Islam buktinya. Mau orang masuk Islam? Emang hubungannya apa sama bapak lu gitu? Bapak itu hubungannya apa sama benernya Islam? Kan nggak ada hubungannya. Masa bapak kita dijadikan patokan benernya agama? Kan nggak ada hubungannya. Atau begini, ente masuk Islam. Islam itu bener, buktinya apa? Gua ngimpi kemarin. Bisa? Bisa nggak? Masa masuk Islam gara-gara ngimpi? Atau ente masuk Islam aja, kenapa Islam itu bener? Buktinya apa? Saya kemarin mancing, dapat ikan gede, pas saya belek tulisannya Allah, makanya saya masuk Islam. Percaya orang? Nah kalau pas kamu mancing lagi tulisannya salib gimana? Lu masuk Kristen dong berarti. Jadi bukti-bukti yang begitu itu nggak bisa dipakai. Untuk buktiin Islam bener, kamu harus punya bukti yang pasti menurut akal. Jangan katanya, jangan lewat ngimpi, jangan lewat, harus bisa buktikan. Tuhan itu ada, Allah itu ada, harus punya bukti secara otentik gitu loh. Yang rasional, yang semua akal bisa ngomong, oh iya bener nih. Itu jangan menurut saya bener, menurut ente bener mah. Kata bapak saya bener, kata bapak kamu. Ada orang Islam sama orang Kristen umpamanya saling ribut, yang bener itu Islam. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kata Kristen, yang betul Kristen. Kata Injil. Injil sama Quran diadu akhirnya, kan repot. Jadi untuk menemukan Tuhan, untuk nemu benernya agama, jangan pakai kitab, jangan pakai katanya, tapi akal. Kenapa? Allah mengaruniai kita akal untuk berpikir. Jadi kita ini yang kurang dari kita apa? Dulu waktu kecil diajarin caranya berhitung, diajari caranya nulis, diajari caranya baca, diajarin caranya makan, cara minum, cara main trok umpet, tahu petak umpet, nah, cara main catur diajarin tuh. Tapi cara mikir nggak diajarin. Ini yang salah gitu loh. Hingga kita melaksanakan agama, kata bapak saya begini, ikut aja lah. Nggak pernah punya landasan. Ini bener nggak sih? Tuhan itu Allah bener nggak sih? Kenapa? Karena nggak pernah diajarkan caranya mikir. Nah baru kamu sekarang tahu nih caranya mikir. Oh mikir itu caranya ada dua. Ada yang pakai dalil, ada yang nggak pakai dalil. Yang pakai dalil namanya nadhori. Yang nggak pakai dalil namanya dzaruri. Keputusannya sama 3, wajib, mustahil, jaiz. Jadi akal itu akalnya siapa saja nih,
itu hanya punya keputusan 3. Sesuatu itu wajib, sesuatu itu mustahil, atau sesuatu itu jaiz. Adanya wajib nih, atau adanya mustahil, atau adanya jaiz. 3 doang keputusan akal. Nah, kita udah nyontohin yang pertama, sesuatu yang adanya wajib, baik itu nadzori maupun dzaruri. Yang dzaruri mana yang wajib? Gelas. Gelas ini walaupun wujudnya itu enggak wajib, jaiz. Mana buktinya? Gelas itu ada ya boleh, enggak ada juga boleh. Namanya jaiz. Nah, tapi setelah gelas ini ada, punya kepastian. Apa pastinya? Pasti bertempat. Meja pasti bertempat. Ya, dipasangin. Pasti bertempat. Atau pasti kalau enggak gerak, diam. Meja ini apa, gelas ini pasti kalau enggak gerak, diam. Itu pasti itu. Enggak mungkin ada gelas gerak yang enggak, diam juga enggak ada. Coba cariin gelasnya. Aduh, saya pernah lihat Beb, ada gelas gerak yang enggak, diam juga enggak. Coba bawa sini gelasnya, coba mau lihat. Ada enggak gelas tapi enggak gerak, enggak diam. Itu wajib secara dzaruri, enggak usah dipikir. Kenapa enggak usah dipikir? Kelihatan mata. Yang kedua wajib nadzori, harus dipikir atau pakai seperti apa? Adanya Allah. Kamu bisa mastiin adanya Allah itu nggak perlu ngelihat Allahnya. Pakai apa? Bukti. Ya tadi kamu bisa buktiin pasti ada yang lewat. Buktinya apa? Ada tapak kakinya. Ya. Pasti semalam hujan. Ada apa? Basah. Ya kan? Atau gini, kamu punya motor, kamu ngaji, motornya di rumah. Begitu kamu pulang, kuncinya ada, surat-suratnya ada, motornya nggak ada. Kemana kira-kira? Hah? Kemana? Hilang, dimaling. Oh, kuncinya ada, suratnya mungkin nggak hilang sendiri. Pasti ada yang nyolong. Perlu nggak kamu lihat malingnya untuk bisa memastikan pasti nih motor saya dimaling? Untuk memastikan itu ada malingnya, perlu nggak lihat pakai mata? Kenapa? Udah ada buktinya. Tadinya ada motornya, sekarang dan kuncinya ada, surat-suratnya, motornya pasti hilang. Itu akal. Walaupun nggak kelihatan mata, tapi bisa memastikan, gitu loh. Namanya nadzori, gitu. Ya, itu yang pertama, ketetapan hukum apa? Wajib. Terus yang kedua, wa qauluhu wal mustahil. Yang kedua hukum mustahil. Apa mustahil itu? Mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yakni aidan imma ibtidaan au ba'da sabakin nadhar. Mustahil itu apa? Mustahil itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal adanya. Akal nggak bisa menerima kalau sesuatu itu bisa terjadi atau ada kejadiannya atau ada barangnya. Berarti sesuatu itu apa keadaannya? Tidak pernah ada.
ada. Tidak pernah ada. Berarti keadaannya apa? Tiada. Selalu tiada. Ketika ada orang ngomong ada, kamu ngomong mustahil. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi yang pertama apa tadi? Pasti terjadi. Yang kedua, tidak mungkin terjadi. Contoh, mustahil juga ada dua, ada yang perlu mikir, ada yang nggak perlu mikir. Contoh, kalau ada orang ngomong ada onta bisa masuk botol kecap, menurut kamu gimana? Hah? Mus? Perlu dipikir nggak itu? Perlu dipikir nggak? Buktinya mana? Nabung onta gedenya seberapa? Botol seberapa? Kok diomong bisa maka hukumnya apa? Itu mustahil yang nggak usah pakai berpikir, nggak usah pakai dalil, gitu loh. Hah? Kalau jin mah namanya jin kan bisa jadi kentut, bisa jadi apa saja kalau jin. Tapi kalau onta, contoh yang mustahil lagi, seperti famithalul awwali urwul jirmi anil harakati wasukuni au tajarraduhu anhuma ma'an bihaitsu la yujadu fihi wahidun minhuma fa innal aqla ibtida'an la yatasawwaru thubuta hadzal ma'na lil jirmi. Contoh lainnya, ada benda, ada gelas, tapi nggak gerak, nggak diam. Ketemu nggak halamannya? Halamannya ada nggak? Halaman 25. Lu nyari kemana? Halaman kelihatannya baca fasih nggak ketemu, ini halamannya mana? Contohnya bagian pertama adalah sepinya benda dari gerakan dan diam. Ada benda, ada gelas yang seharusnya gelas itu gerak atau diam. Ini ada orang ngomong ada gelas tapi nggak gerak, nggak diam. Apa? Mustahil, nggak mungkin. Buktinya apa kok mustahil? Cariin bawa sini gelasnya. Kalau ada saya terima, kalau nggak ada tak kamplengi kamu. Ada nggak? Pernah nggak kamu lihat? Ada gelas, nggak gerak, nggak diam. Atau sebaliknya ada gelas, gerak sama diam bareng. Bisa? Gerak sama diam bareng, bisa nggak? Kalau gelasnya dua bisa, satu diam, satu gerak. Kalau bareng bisa nggak? Gelasnya satu, tapi ya dia gerak, dia juga diam, bisa? Nah, gitu. Atau ada gelas kosong, nggak gerak dan nggak diam, hukumnya mustahil. Kenapa? Karena gelas itu pasti kalau nggak gerak diam, gitu loh. Pasti gelas itu bertempat. Saya kemarin lihat gelas di mana?
Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di tengah. Ada. Ada gelas tapi nggak di mana. Ada. Hukumnya apa? Mustahil. Gitu loh. Jadi mustahil itu akalnya orang normal nggak bisa menerima keberadaannya, nggak mungkin. Gitu loh. Kalau sesuatu itu dikatakan ada, dikatakan apa? Nggak atau itu contoh yang nggak usah pakai dalil. Kenapa? Kelihatan mata. Contoh kedua, wa mithalu tsani kaunu dzatil aliyati jirman. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Fa innal istihalata hadzal ma'na alaihi jalla wa azza innama yudrikuhul aqlu ba'da an yasbiqa lahu an-nadhar fi ma yatarattabu 'ala dzalika minal mustahil wa huwal jam'u bainan naqidain. Contoh yang kedua begini. Tuhan itu bertempat. Kan tiap-tiap benda pasti bertempat. Tiap-tiap benda kalau nggak gerak diam. Lah, kalau Tuhan, Allah yang menciptakan kita bertempat nggak? Allah juga ada tempatnya. Itu di mana? Allah tempatnya di mana? Di atas. Di mana? Di atas. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau Allah di atas, atas itu kan langit ngomongnya. Kita tanya, langit itu diciptakan enggak? Diciptakan. Bumi? Nah sebelumnya bumi diciptakan, sebelum langit di mana? Kan Allah di mana? Ngontrak, keluyuran. Jadi Allah itu nggak butuh tempat gitu mestinya dong. Yang butuh tempat itu siapa? Benda, makhluk butuh tempat. Kalau Allah nggak terkena ruang, Allah nggak terkena waktu. Kan benda itu pasti terkena ruang dan waktu. Kalau Allah nggak terkena ruang dan waktu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan ruang itu dan Allah yang menciptakan waktu. Maka Allah nggak butuh ruang dan Allah nggak butuh waktu. Sebelum ruang diciptakan, Allah itu ada. Berarti Allah nggak butuh dengan ruang. Itu mestinya. Maka kalau dia ngomong Tuhan itu bertempat di atas, hukumnya apa? Mustahil gitu. Nah, mustahil yang kedua ini perlu pakai dalil. Dalilnya mana? Ya tadi kita berpikir kalau Tuhan bertempat di atas. Dalilnya nih. Atas diciptakan enggak? Diciptakan. Bawah? Sebelum atas diciptakan, sebelum bawah diciptakan, Tuhan di mana? Makanya jadi bukti gitu loh, bahwa Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Kalau Allah itu ada sebelum tempat itu ada, berarti Allah tidak butuh tempat. Berarti Allah tidak bertempat gitu loh. Jadi yang ngomong Tuhan itu ada di atas, akalnya nggak pernah mikir. Pasti gara-gara dia lihat tiap-tiap benda pasti punya tempat, berarti Allah juga pasti punya tempat. Disamakan wujudnya Allah dan wujudnya makhluk. Nah, ini bahaya nih. Padahal Allah ngomong laisa kamitslihi syai'un, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Allah yang ngomong, saya ini enggak ada yang sama dengan saya.
Gitu kan. Kalau benda itu bertempat, berarti Allah tidak bertempat gitu. Nah, untuk memutuskan Allah itu enggak bertempat, itu perlu pakai dalil karena Allahnya enggak kelihatan. Ya, kalau untuk mutusin benda itu bertempat kelihatan, nggak usah pakai dalil. Lah kalau Allah bertempat nggak mungkin. Kenapa? Kalau Allah bertempat, pertanyaannya, yang bikin tempatnya siapa? Bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, pakai sendiri gitu. Lo kira berarti sebelum Allah punya tempat dia ngontrak gitu loh. Ngontrak di mana? Kali Baru. Di Muara Baru ngontraknya. Bener aja ente. Nyambung nggak? Nyambung apa bingung? Berarti mustahil juga ada berapa? 2. Mustahil yang perlu dipikir dan mustahil yang nggak perlu dipikir. Sama ada contoh lagi. Tuhan punya anak. Hukumnya apa? Mustahil. Kenapa? Kalau Tuhan punya anak mustahil. Dalilnya apa? Kalau begitu, kalau Tuhan punya anak, anaknya namanya siapa? Kalau macan punya anak, anaknya siapa? Kucing apa macan? Kalau kucing punya anak, anaknya apa? Kucing apa tikus? Kucing. Nah, kalau Tuhan punya anak, berarti anaknya Tuhan juga gitu dong. Masa ada Tuhan punya anak, anaknya orang gimana? Kalau Tuhan punya anak, berarti anaknya Tuhan. Nah kalau ada Tuhan kok diperanakan, Tuhan kok diciptakan, berarti Tuhan-Tuhanan dong, bukan Tuhan beneran gitu loh. Tuhan beneran itu Tuhan yang nggak diciptakan, dia nggak berawal, itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan kok punya anak, berarti dia menciptakan Tuhan yang lain. Berarti Tuhan-Tuhanan namanya, bukan Tuhan beneran gitu loh. Itu akal mikir namanya. Jadi mustahil kalau Tuhan punya anak. Tuhan punya musuh, mungkin nggak? Nah kalau Tuhan punya musuh, musuhnya siapa? Tuhan lagi. Ada banyak Tuhan berarti. Manusia ada raja punya musuh, musuhnya apa? Ya raja lain. Raja Persia punya musuh, raja mana? Romawi, gitu dong. Kalau ada orang punya musuh, musuhnya siapa? Ya orang lagi. Masa ada orang punya musuh, musuh siapa? Kucing. Masa ada musuh sama kucing lu? Apa yang musuh sama kucing? Nah kalau Tuhan punya musuh, musuhnya siapa? Nah Tuhan lagi lah. Ada Tuhan lagi. Tuhannya musuhan gitu. Sama siapa? Sama Tuhan lagi. Maka mustahil dikatakan la syarika, nggak ada sekutu bagi Allah, nggak ada musuhnya, nggak ada kawannya. Tuhan kok berkawan? Kawannya siapa? Ya Tuhan lagi. Berarti ada berapa Tuhan dong kalau begitu? Maka mustahil. Namanya mustahil apa itu? Nadhori. Mustahil yang perlu dipikir, perlu pakai dalil. Dalilnya mana? Ya tadi akal mencari sesuatu gitu loh. Yang ketika akal menemukannya, baru akal bisa memutuskan, oh nggak mungkin nih, mustahil nih, gitu. Jadi wajib Tuhan itu esa. Nanti begitu kesimpulannya tuh, nggak ada anaknya, nggak mungkin ada kawannya, nggak mungkin ada
musuhnya. Nggak mungkin butuh sama sesuatu, itu wajib. Mustahil kalau ada Tuhan kok ada musuhnya, ada kawannya, ada anaknya, ada istrinya lagi nanti. Wah, rame lagi Tuhan punya istri. Wa dzalika annahu qad wajaba li maulana jalla wa azza qadimul baqi li'alla yalzamu dawru aw tasalsuli law kana ta'ala jirman la wajaba lahul huduts ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira liman taqarrara min wujubil huduts likulli jirmin fa yalzamu idzan anna laukana ta'ala jirman ayyakuna wajibal qidami li'uluhiyatih wa wajibul huduthi li jirmih ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira wa dhalika jam'u baina naqidain la mahalata. Dan di sini mengambil kalau Allah itu bertempat. Kalau Allah itu bertempat berarti akan berkumpul dua hal yang berlawanan. Dua hal yang berlawanan. Apa itu? Bertempat itu pasti baru, Tuhan itu pasti qadim. Ya kan? Bertempat itu kan baru diciptakan. Nah, Tuhannya qadim. Nah, kalau Tuhan itu bertempat berarti dua hal yang berlawanan kumpul jadi satu. Maka ini mustahil gitu loh. Sesuatu yang tidak berawal dan sesuatu yang berawal kumpul jadi sesuatu yang tidak diciptakan dan sesuatu yang diciptakan dua-duanya ada pada Allah. Ini hukumnya mustahil gitu loh. Jadi Allah itu yang mustahil bertempat. Atau Tuhan itu ada awalnya. Ini pertanyaan yang sering muncul di pikirannya orang ateis. Tuhan menciptakan apa? Alam. Berarti yang diciptakan ada awalnya enggak? Hah? Kamu ada awalnya enggak? Enggak ada. Dulu kamu ada? Ada. Udah dari dulu ada. Dulu ada enggak kamu? Sekarang berarti ada permulaannya. Ada awalnya, gitu kan? Berarti setiap yang diciptakan pasti ada permulaannya. Tadinya nggak ada, nongol jadi ada. Mesti ada permulaannya. Barang yang begini dalam hukum ilmu tauhid namanya barang baru. Baru itu sesuatu yang ada permulaannya. Tadinya nggak ada, terus jadi ada. Nah, kata orang ateis, kalau memang alam ini semuanya ada permulaannya dan alam ini dibikin Tuhan, lah Tuhan kapan permulaannya? Loh, dianggap Tuhan juga ada permulaannya, gitu loh. Dianggap Tuhan itu juga ada yang menciptakan, ada awalnya. Masa Tuhan gak ada awalnya? Kayak tadi, setiap benda itu pasti ada tempatnya. Kalau begitu Tuhan juga ada tempatnya.
Kalau Tuhan ada tempatnya, berarti akan kumpul dua hal yang berlawanan. Tempatnya itu baru, Tuhannya kodim. Berarti kumpul dua hal, baru dan kodim. Ini mustahil gitu loh. Nah sekarang berawal, Tuhan itu yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Langit bumi itu diawali, tadinya nggak ada terus jadi ada, yang bikin Tuhan. Lah kalau begitu Tuhan yang bikin siapa? Kalau Tuhan berawal, kemungkinannya ada dua. Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan yang lain. Tuhan A diciptakan sama Tuhan B, gitu loh. Oh, Tuhan A itu yang bikin langit bumi umpamanya. Lah terus Tuhan A itu dari mana? Oh, dibikin sama Tuhan B. Lah pertanyaannya, Tuhan B yang bikin siapa? Tuhan C. Tuhan C yang bikin siapa? Tuhan D. Ya nggak ada habisnya nanti dong. Ada Tuhan dibikin sama Tuhan lagi. Kapan selesainya kalau begitu? Jadinya muter atau jadinya sesuatu yang berkelanjutan tanpa akan ada habisnya. Namanya apa? Tasalsul. Apa? Tasalsul. Tasalsul itu sesuatu yang bersambung tanpa akan ada ujungnya, tanpa akan ada habisnya. Namanya tasalsul. Kalau di kalkulator itu namanya E. Kamu ngitung nih, keluarnya E, apa itu? Hah? Error. Apa? Enggak, kata kalkulator, emang gue pikirin katanya. E keluarnya. Namanya error, sesuatu yang ada sesuatu, diciptakan sesuatu lagi, tetapi tanpa ada ujungnya, mustahil. Itu yang pertama, kalau Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan menciptakan dirinya sendiri berarti. Tadinya nggak ada semua nih, atau celing, saya Tuhan. Wush. Mungkin? Mungkin nggak tahu ada muncul, celing, atau saya gimana? Ada Tuhan memunculkan dirinya sendiri, mungkin? Nggak mungkin. Nanti sesuatu itu nggak mungkin muncul sendiri, ada kajiannya tuh. Kenapa? Sesuatu yang menerima dua hal, apa itu? Bisa ada, bisa juga tiada. Jadi menerima berapa? Dua hal. Itu sama kayak timbangan. Kamu tahu timbangan nggak? Timbangan itu ada dua bejana kan? Timbangan emas, jangan timbangan digital mah satu doang taruh. Kalau timbangan emas kan ada dua tuh, kanan kiri. Timbangan itu selama nggak dikasih beban apa-apa, dia akan seimbang, bisa naik, bisa turun. Selama nggak ada bebannya, dia akan seimbang. Ketika timbangan itu tiba-tiba yang satu turun, pasti yang satu naik. Dan itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, gitu loh. Pasti ada yang memberikan beban hingga dia bisa turun, yang satu bisa naik. Ya, nggak mungkin kan? Ada timbangan yang seimbang, tiba-tiba yang satu turun sendiri, yang ini nggak turun. Kata yang satu, enak aja lo turun.
Lah gua gimana nasibnya? Kalau yang satu turun sendiri, kata yang satu, nasib gua gimana dong? Ya udah, gua juga turun dah. Aneh lagi, timbangan dua-duanya turun bisa. Atau yang satu bisa naik sendiri. Kata yang satu, gua gimana nasibnya? Gua naik juga dah. Ada timbangan dua-duanya naik ada. Jadi sesuatu yang bisa menerima dua hal, menerima ada, menerima tiada, nggak mungkin bisa ada sendiri dan nggak mungkin tiada dengan sendirinya, gitu loh. Kalau yang satu bisa naik, pasti ada yang satu yang menurunkan. Yang satu bisa turun, pasti ada yang menaikkan. Sama kayak kita dulu nggak ada, sekarang ada. Dulu nggak ada itu bukan nggak ada sendiri, memang kita ditiadakan, gitu loh. Ada yang mengurusnya. Sekarang ada, berarti ada yang menciptakan. Kakek-kakek kita sekarang masih ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Dulu ada nggak? Sekarang itu bukan nggak ada sendiri, ada yang meniadakannya, gitu loh. Nggak mungkin sesuatu itu ada sendiri atau tiada. Nah, begitupun Tuhan kosong semua, tahu-tahu celing nongol, bisa? Kata akal mustahil. Jadi dua kemungkinan ini mustahil. Dia diciptakan oleh yang lain yang mustahil, dia nongol sendiri juga mustahil. Terus berarti dia apa? Kemungkinan yang lainnya apa? Berarti dia itu memang asli ada, dan adanya tidak berawal, adanya tidak diciptakan. Gitu mestinya disebut namanya wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqo, gitu. Kayak kita kenal Allah wujud, qidam, baqo, gitu. Kenapa? Karena Allah itu memang aslinya ada, bukan tadinya nggak ada terus jadi ada, bukan. Yang begitu itu makhluk. Kalau Allah memang asli dia ada. Lah orang ateis, masa sih? Loh kok masa? Karena di pikiran dia Tuhan mau ditarik seperti makhluk. Kalau makhluk saja ada awalnya, masa sih Tuhan nggak ada awalnya, gitu loh. Padahal Tuhan dan kita kan beda. Wong kita itu makhluk yang diciptakan, Tuhan itu pencipta, masa disamakan? Ya mesti keadaannya berbeda. Kalau kita itu diawali oleh sesuatu, Tuhan ya tidak diawali oleh sesuatu. Mestinya begitu cara mikirnya, gitu loh. Makanya ketika ngomong kalau Tuhan ada awalnya, hukumnya apa? Mustahil, gitu. Mustahil apa itu? Dzaruri apa nadhari? Nadhari. Mustahil yang perlu pakai dalil. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Berarti mustahil juga ada dua macam. Mustahil yang perlu pakai dalil dan mustahil yang nggak perlu pakai dalil, gitu loh. Ini akalnya semua manusia kalau normal akan menemukan hal yang sama. Mau akalnya orang Arab, mau akalnya orang Cina, mau akalnya orang bule, mau orang Indonesia, akal itu sama kerjanya. Allah menciptakan semua akal sedunia sama cara kerjanya. Yang ditemukan tiga: wajib, mustahil, jaiz. Dan caranya ada dua semua. Ada yang perlu pakai dalil, ada yang nggak perlu pakai dalil. Kenapa nggak perlu pakai dalil? Kelihatan mata.
yang pakai dalil karena nggak kelihatan mata. Maka dengan adanya dalil kita bisa memastikannya. Kalau yang kelihatan mata kita bisa pastikan tanpa perlu dalil. Wong kelihatan mata, ngapain pakai dalil? Kecuali yang nggak kelihatan mata. Untuk memastikannya kita perlu dalil. Jadi yang hari ini kita bahas apa? Mustahil. Waqad arafta aidan bihadzal inqisam mustahil ila daruri wa nadhari. Maka dengan penjelasan ini kamu sudah paham bahwa mustahil juga ada dua cara menemukannya. Ada mustahil daruri dan mustahil nadhari. Mustahil yang perlu dipikir dan mustahil yang tidak perlu dipikir. Perlu pakai dalil dan nggak perlu pakai dalil, ya. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang. Ketetapan akal yang ketiga namanya jaiz. Insya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, difaqihkan akal kita, diberikan paham oleh Allah ilmu nakliyah wa ilmu akliyah. Allah kuatkan iman kita, Allah kokohkan hati kita, Allah jadikan kita punya iman yang menggunakan dalil sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-ahadiniyah wa ala niyatin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد ضعز صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.